Pagi itu, matahari baru saja naik di ufuk timur, cahayanya menembus sela-sela pohon kelapa sawit yang berjajar rapi seperti barisan prajurit. Jalan tanah berwarna coklat kemerahan masih basah oleh embun, membuat sepatu Raka cepat kotor saat melangkah. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai asisten kebun kelapa sawit di perusahaan yang baru saja menugaskannya ke wilayah pedalaman Kalimantan. Beginilah medan aslinya, gumamnya pelan, sembari menatap hamparan kebun luas yang seakan tak berujung. Raka adalah lulusan baru dari Fakultas Pertanian. Usianya masih 24 tahun, namun ia sudah dipercaya perusahaan untuk mengelola ratusan hektar kebun dengan puluhan pekerja. Tugas itu terdengar membanggakan, tapi juga berat. Dalam benaknya, banyak pertanyaan berputar. Apakah karyawan mau mendengarkanku? Apa aku sanggup menghadapi tekanan manajemen pusat? Sesampainya di kantor kebun, aula sederhana berdinding kayu dengan atap seng, Raka melihat sekelompok karyawan sudah berkumpul. Mereka menatapnya dengan ekspresi beragam. Ada yang acuh, ada yang menilai sinis, bahkan ada yang langsung tertawa kecil seolah meremehkannya. "Jadi ini, bos baru kita?" bisik salah satu pekerja dengan nada setengah mengejek. "Masih bau kampus kayaknya." "Bisa apa di lapangan?" sahut yang lain. Raka mendengar, tapi ia memilih tersenyum. Ia sadar, kepercayaan tak bisa dibeli dengan jabatan. Harus dibuktikan dengan tindakan. Pak Jali, seorang mandor senior berusia sekitar 50 tahun, maju ke depan. Tubuhnya kekar, kulitnya legam terbakar matahari, dan sorot matanya tajam. Ia menyodorkan tangan ke arah Raka. "Selamat datang, nak." Nama saya Jali. Saya sudah 21 kerja di sini. "Kalau ada yang perlu ditanyakan soal kebun, saya bisa bantu." Raka menjabat tangan itu dengan erat. "Terima kasih, Pak Jali. Saya banyak butuh bimbingan." Tak lama, bel berbunyi menandakan briefing pagi dimulai. Semua pekerja berbaris seadanya. Raka melangkah maju, menatap wajah-wajah penuh harap sekaligus ragu di depannya. Ia mencoba berbicara dengan suara lantang. Selamat pagi, semua. "Nama saya Raka. Mulai hari ini saya ditugaskan di sini sebagai asisten kebun. Saya tahu, mungkin sebagian dari kalian menganggap saya masih muda dan belum berpengalaman. Itu benar. Tapi saya datang ke sini bukan untuk memerintah dari balik meja. Saya ingin bekerja bersama kalian, turun ke lapangan, dan belajar langsung." Beberapa pekerja tampak mengangkat alis, terkejut dengan ucapannya. Sementara yang lain masih menunjukkan wajah datar. Pak Jali menepuk bahu Raka pelan, lalu berkata kepada para karyawan, "Kalian dengar sendiri, kan? Mari kita lihat bagaimana anak muda ini bekerja. Jangan dulu menilai sebelum mencoba." Hari itu, Raka memutuskan ikut bersama pekerja ke blok panen. Panas terik mulai menyengat, keringatnya bercucuran, bajunya cepat basah. Ia mengamati bagaimana pekerja memotong tandan buah segar dengan egrek panjang. Berat tandan bisa mencapai 20-30 kilogram. Raka bahkan mencoba mengangkat satu tandan sendiri. Punggungnya hampir terhuyung. Para pekerja tertawa kecil. "Berat, kan, bos?" celetuk seorang karyawan muda. Raka tersenyum. Iya, ternyata tak semudah di buku kuliah. Meski malu, Raka tidak menyerah. Ia terus bertanya, belajar cara mengenali buah matang, cara mencatat hasil panen, hingga cara mengatur transportasi angkut. Sikap rendah hati itu perlahan mencairkan suasana. Menjelang sore, saat semua pekerja bubar, Raka duduk di pinggir blok kebun. Tangannya kotor, kakinya pegal, tapi hatinya hangat. Pak Jali mandka dan berkata, "Nak, hari ini kamu sudah ambil langkah bagus. Jangan takut sama semua." "Kalau kamu mau turun tangan, anak-anak pasti lama-lama hormat." Raka mengangguk. Dalam hati ia tahu, perjalanan barunya baru saja dimulai. Tantangan besar menanti, bukan hanya soal tanaman, tapi juga mengelola hati dan kepercayaan manusia. Hari pertama itu menegaskan satu hal. Menjadi asisten kebun bukan sekadar soal ilmu pertanian, tapi juga soal kepemimpinan dan kerendahan hati. Matahari pagi menyinari hamparan kebun kelapa sawit. Raka berdiri di depan papan tulis kecil di kantor kebun, mencatat target panen harian.
Angka-angka itu ia dapat dari laporan produksi bulan sebelumnya. Tapi ia sadar, angka hanyalah angka. Di lapangan, kondisi bisa berbeda. Suasana briefing pagi itu terasa agak tegang. Para karyawan berkumpul, sebagian masih memasang wajah dingin. Beberapa berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah Raka. Ia mencoba tetap tenang. Target panen hari ini 100 ton dari Blok C dan Blok D, ucap Raka dengan suara lantang. Seorang pekerja paruh baya mengangkat tangan. Bos, kami bukannya malas. Tapi kemarin hasil angkut dari Blok D banyak yang tertinggal. Mobil tak cukup untuk mengangkut. Kalau panen banyak, tapi angkutannya terlambat, percuma juga. Yanglin Menin-Pali, Béthune. Ditambah lagi gaji bulan lalu telat seminggu. Anak-anak sudah mulai resah. Raka terdiam sesaat. Ia memang sudah mendengar kabar keterlambatan gaji dari Pak Jali, tapi kali ini keluhan itu muncul langsung di hadapannya. Ia bisa merasakan ketidakpuasan yang menumpuk. Seorang pemuda bernama Iwan berkata lantang, "Kalau begini terus, jangan salahkan kami kalau memilih mogok kerja." Suasana langsung gaduh. Beberapa karyawan mengangguk, sebagian lain berteriak setuju. Raka bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Inilah ujian sesungguhnya, pikirnya. Pak Jali berusaha menenangkan. "Hei, tenang dulu. Kita bicarakan baik-baik." Namun karyawan tetap gelisah. Raka Akirnia maju Selanka. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara mantap, "Saya paham keluhan kalian. Keterlambatan gaji bukan hal kecil. Saya juga tidak ingin teman-teman bekerja keras tanpa kepastian upah. Tapi masalah ini bukan hanya bisa selesai dengan marah-marah atau mogok. Izinkan saya bicara dengan pihak manajemen. Saya akan pastikan suara kalian sampai ke atas." Beberapa karyawan saling pandang. Mereka tampak ragu. Iwan melipat tangan di dada, wajahnya keras. "Itu janji, bos. Jangan cuma omong." Raka menatap matanya. "Saya janji. Tapi saya minta satu hal, beri saya waktu. Sementara itu, mari kita selesaikan panen ini. Kalau produksi turun, manajemen punya alasan lebih untuk menunda gaji. Kalau naik, kita punya bukti bahwa pekerja di sini layak dihargai." Keheningan menyelimuti ruangan. Perlahan, bisikan protes mereda. Pak Jali Manganguk, Seola Mangatkan Perkatan Raka. "Benar kata asisten. Kalau kita mogok, kita sendiri yang rugi. Tapi kalau kita buktikan hasil, mereka tak bisa menutup mata." Akhirnya, karyawan kembali bubar untuk bekerja. Raka merasa lega, meski tahu masalah belum selesai. Siang harinya, Raka kembali ke kantor untuk menyiapkan laporan panen. Di sana, ia bertemu Mira, staf administrasi yang bertugas mencatat hasil produksi dan absensi karyawan. Mira adalah perempuan muda berusia sekitar 27 tahun, cekatan dan tegas, dengan rambut selalu diikat rapi. "Berat ya, jadi bos baru?" tanya Mira sambil menyerahkan berkas laporan. Raka tersenyum pahit. Sepertinya mereka belum percaya. Seya Takut Kalo Janji Seya Sol Gaji Dianga pour mon Kozon. Mira menatapnya serius. "Kalau memang peduli, jangan takut bicara dengan manajemen pusat. Di sini, karyawan sudah lama merasa diabaikan. Mereka butuh pemimpin yang bukan hanya pintar menghitung tonase, tapi juga berani memperjuangkan hak mereka." Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Ia sadar, menjadi asisten bukan hanya soal memastikan pohon sawit berbuah lebat, tapi juga soal memimpin manusia dengan segala keluh kesahnya. Sore hari, saat ia pulang dari blok kebun, Raka duduk di teras rumah dinas sederhana yang ditempatinya. Pandangannya jauh ke arah pohon-pohon sawit yang bergoyang di terpa angin. Ia teringat wajah-wajah karyawan tadi pagi, penuh lelah, tapi juga penuh harap. "Kalau aku gagal, bukan hanya aku yang jatuh, mereka juga ikut menderita," gumamnya lirih. Langit siang itu tampak muram. Awan gelap menggantung di atas kebun kelapa sawit, menandakan hujan deras akan segera turun. Raka baru saja selesai memantau panen di Blok E, ketika suara teriakan terdengar dari arah kebun sebelah. API. Ada api di ujung blok. Raka Terkeju. Ia berlari bersama para pekerja ke arah sumber teriakan. Asap hitam tebal mulai terlihat, menjulang tinggi di antara pohon-pohon sawit.
Bau hangus menyeruak menusuk hidung. Pak Jali yang juga berlari mendekat langsung berseru, "Cepat ambil alat pemadam." Jean-Gand Bierkan API Manjalar. Raka menatap api yang mulai membesar. Inilah mimpi buruk setiap kebun sawit, kebakaran kecil bisa berubah jadi bencana besar jika dibiarkan. Karyawan tampak panik. Sebagian berlari mengambil ember, sebagian lagi hanya berdiri terpaku. "Semua dengar saya," teriak Raka dengan suara lantang. Bentuk barisan. Yang di depan siram pakai air, yang lain tebang pelepah basah untuk memukul api. Jean-Gand Tunggu Lama. Para karyawan terkejut. Belum pernah mereka melihat asisten baru itu bersuara sekeras dan setegas itu. Tanpa menunggu, Raka sendiri mengambil ember berisi air dari parit kecil di dekat blok, lalu berlari ke arah api. Keringat bercampur debu menempel di wajahnya, tapi ia tidak peduli. Ia melemparkan air ke kobaran api, lalu berteriak lagi, "Cepat, jangan biarkan melebar." Melihat Raka turun tangan, para pekerja akhirnya bergerak. Ada yang membawa ember, ada yang menebang pelepah sawit untuk memukul api agar tidak menjalar. Hujan deras yang akhirnya turun beberapa menit kemudian menjadi anugerah, membantu memadamkan sisa api yang masih menyala. Setelah hampir 1 jam, api berhasil dikendalikan. Nafas Raka terengah, bajunya kotor dan basah kuyup. Namun dalam hatinya ada rasa lega luar biasa. Seorang pekerja muda menghampiri, "Bos, kalau tadi kita lambat sedikit saja, bisa habis blok ini." Raka tersenyum lelah. "Kalian yang hebat, mau kerja sama?" Pak Jali menepuk bahunya keras. "Kamu berani juga, Nak. Bukan cuma bisa ngomong, tapi juga berani kotor. Anak-anak lihat sendiri tadi." Para pekerja mulai menatap Raka dengan cara berbeda. Ada kekaguman, ada respek yang sebelumnya tak terlihat. Mereka melihatnya bukan lagi sekadar bos muda dari kota, melainkan pemimpin yang mau turun tangan di saat genting. Namun, tak semua orang senang. Malam harinya, di warung kopi dekat mes karyawan, beberapa mandor lama berkumpul. Salah satunya, Pak Surya, berbisik sinis. Kalau dibiarkan, anak muda itu bisa merebut hati semua pekerja. Lama-lama, kita dianggap tak berguna. Yang lain menimpali, "Iya." Dulu kita Yang Diormati. Sekarang, semua mulai mengidolakan dia. Wajah mereka mengeras, seolah merencanakan sesuatu. Sementara itu, Raka duduk di rumah dinasnya, menulis laporan kebakaran untuk dilaporkan ke manajemen. Ia menyadari satu hal penting. Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa banyak perintah yang bisa dikeluarkan, tapi seberapa besar keberanian berdiri di garis depan bersama orang-orang yang dipimpin. Sebelum tidur, ia mendapat pesan singkat dari Mira. "Kerja bagus hari ini, tapi hati-hati, tidak semua orang senang dengan caramu memimpin. Ada yang merasa tersaingi." Raka menatap layar ponselnya lama. Ia tahu tantangan ke depan bukan hanya kebakaran hutan atau panen sawit, tapi juga api lain yang lebih berbahaya, api iri hati di dalam hati manusia. Pagi itu suasana kantor kebun tampak berbeda. Biasanya para karyawan menyapa Raka dengan anggukan atau senyum kecil, tapi kali ini banyak yang hanya lewat tanpa bicara. Ada juga yang melirik sekilas lalu membuang muka. Raka merasakan sesuatu yang tidak beres. Saat rapat pagi dimulai, ia sadar suasana lebih dingin dari biasanya. Beberapa pekerja duduk menyilangkan tangan, enggan menatap ke depan. Bahkan Iwan, pemuda yang sebelumnya paling keras menentangnya, kini hanya tertawa kecil sambil berbisik pada teman di sampingnya. Raka mencoba tetap tenang. Target panen minggu ini naik sedikit. Blok F sudah matang panen. Saya harap kita bisa menjaga produktivitas. Tak ada yang menanggapi. Hanya suara kursi bergeser dan desahan berat. Setelah rapat bubar, Pak Jali menghampiri Raka dengan wajah serius. "Raka, ada yang harus kamu tahu," katanya pelan. "Ada APA, Pak." Anak-anak di bawah mulai dengar kabar yang kurang enak tentang kamu. Raka mängeniet. "Kabar apa?" Pak Jali menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. "Katanya kamu dekat dengan Mira. Terlalu dekat. Ada yang bilang kamu sengaja mendekati dia untuk kepentingan pribadi. Bahkan ada yang menyebut Mira kasih laporan palsu supaya kamu terlihat bagus di mata manajemen." Raka Tadjam.
Kapelania berputar. Fitnah semacam itu bisa merusak reputasi, apalagi bagi seorang asisten baru yang belum sepenuhnya dipercaya karyawan. Tidak mungkin, gumam Raka. Saya hanya bekerja sama dengan Mira. Dia bantu administrasi, itu saja. Pakiale menepu ke bahu Raka. Saya percaya sama kamu. Tapi ingat, kepercayaan orang lain itu rapuh. Kalau sudah diracuni fitnah, susah diluruskan. Hari itu berjalan berat bagi Raka. Di lapangan, pekerja tampak bekerja asal-asalan. Saat ia mencoba menegur, mereka menjawab dengan ketus. Ah, tanya saja sama Bu Mira. Bukannya beliau yang lebih tahu. Sinde salah satu pekerja. Yang lain menambahkan, bos baru kita sibuk sama administrasi, bukan sama kebun. Ucapan itu menuju ke Raka. Ia merasa semua usahanya selama ini, turun langsung, ikut memadamkan kebakaran, bahkan menampung keluhan karyawan, tiba-tiba hilang begitu saja. Malamnya, Raka memutuskan menemui Mira di kantor. Perempuan itu masih duduk di meja kerjanya, menumpuk berkas laporan panen. Mira, kata Raka dengan suara pelan. Kamu sudah dengar gosip yang beredar? Mira menghela napas panjang. Sudah. Sejak kemarin, ada yang sengaja menyebarkan. Jujur, saya juga sakit hati. Seolah-olah kerja keras kita dianggap permainan. Raka duduk di kursi depan meja Mira, menunduk. Saya takut, Mira. Kalau gosip ini makin besar, saya bisa kehilangan kepercayaan semua orang. Kamu juga bisa kena dampaknya. Mira menatap matanya dengan serius. Kalau kamu benar-benar peduli, jangan mundur hanya karena fitnah. Orang yang menyebarkan kabar ini jelas merasa tersaingi. Itu artinya kamu sedang berada di jalur yang benar. Yang penting, kamu tetap jujur dan konsisten. Lama-lama kebenaran akan terlihat sendiri. Kata-kata Mira seperti angin segar di tengah hati Raka yang gundah. Tapi ia juga tahu, melawan fitnah bukan perkara mudah. Beberapa hari kemudian, Raka mencoba strategi lain. Ia kembali turun ke lapangan, bekerja bersama pekerja memanen buah, mencatat hasil panen sendiri, bahkan ikut mengangkut tandan ke truk. Perlahan, beberapa karyawan yang awalnya dingin mulai luluh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa laporan Mira sesuai dengan kenyataan. Tidak ada manipulasi, tidak ada kepentingan pribadi. Namun, di balik semua itu, masih ada kelompok kecil yang tidak suka. Pak Surya dan beberapa mandor lama masih terus menyebarkan cerita, berharap reputasi Raka runtuh. Suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Raka duduk di teras rumah dinasnya. Ia menatap langit jingga, lalu menulis di buku catatan kecilnya. Fitnah bisa lebih berbahaya daripada api kebun. Api bisa dipadamkan dengan air, tapi api fitnah hanya bisa dipadamkan dengan kesabaran dan bukti nyata. Raka sadar, ini baru permulaan. Jalan menuju kepercayaan penuh masih panjang, dan setiap langkahnya akan selalu diuji. Fajar menyingsing dengan cahaya keemasan yang menembus sela-sela pohon sawit. Hari itu berbeda dengan biasanya. Perusahaan menjadwalkan panen raya di kebun Raka. Semua karyawan berkumpul sejak pagi, truk-truk besar sudah berjejer menunggu muatan tandan buah segar. Suasana terasa penuh harapan, sekaligus penuh ketegangan. Raka berdiri di depan barisan karyawan, mengenakan helm proyek yang sudah kusam dan sepatu kerja yang penuh lumpur. Ia tidak tampil seperti bos, tapi seperti bagian dari mereka. Teman-teman, ucapnya dengan suara lantang, hari ini bukan hanya tentang panen. Hari ini kita buktikan pada manajemen, pada dunia luar, bahwa kebun ini bisa menghasilkan lebih baik kalau kita kerja bersama. Beberapa karyawan mengangguk pelan. Mereka teringat bagaimana Raka ikut mengangkat tandan, ikut memadamkan kebakaran, ikut menanggung hujan dan panas. Perlahan, kepercayaan yang sempat hilang mulai kembali tumbuh. Panen dimulai. Suara egrek memotong pelepah, suara tandan jatuh ke tanah, dan suara karyawan berteriak kompak memenuhi udara. Raka tidak hanya berdiri mengawasi. Ia ikut memanggul tandan, ikut mencatat hasil di buku, bahkan ikut mengatur truk pengangkut. Semuanya ia lakukan dengan penuh semangat. Pak Jali, yang sejak awal mendukungnya, tersenyum bangga. Lihatlah anak muda itu. Beginilah seharusnya seorang pemimpin. Tidak hanya bicara,
tapi juga memberi teladan. Hari berjalan panjang. Sore harinya, truk terakhir meninggalkan kebun dengan muatan penuh. Raka berdiri di sisi jalan tanah. Wajahnya penuh debu, tangannya lecet, tapi hatinya hangat. Ia menoleh ke arah Mira yang sedang memegang catatan hasil panen. "Mira, berapa totalnya?" Mira tersenyum lebar. Rekord. Raka. "Produksi kita naik hampir 20% dibanding panen sebelumnya." Sorak-sorai pecah di antara para karyawan. Mereka saling bertepuk tangan, ada yang berteriak kegirangan, ada yang berpelukan. Suasana yang tadinya penuh kecurigaan kini berubah menjadi pesta sederhana di tengah kebun. Beberapa hari kemudian, manajemen pusat datang meninjau. Mereka terkejut dengan hasil luar biasa itu. Direktur kebun bahkan menyampaikan langsung, "Kerja bagus, Raka. Kami lihat bukan hanya produksi yang naik, tapi semangat karyawan juga meningkat. Kami putuskan untuk memberikan bonus tambahan bagi pekerja sebagai bentuk apresiasi." Mendengar kata bonus, karyawan bersorak lebih keras lagi. Rasa lelah mereka seakan hilang diganti rasa bahagia. Raka hanya tersenyum lega, karena tahu inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan hanya soal tonase, tapi soal kepercayaan yang akhirnya kembali. Namun, di antara keramaian itu, Raka sempat melihat Pak Surya berdiri di sudut dengan wajah masam. Ia tahu, fitnah dan persaingan belum tentu benar-benar padam. Tapi kali ini, kebenaran telah berbicara lebih lantang. Malamnya, Raka duduk di teras rumah dinasnya. Lampu bohlam kecil menyinari catatan harian yang ia buka. Ia menulis pelan. "Hari ini aku belajar, kepercayaan tidak datang dari kata-kata, tapi dari bukti nyata. Fitnah bisa menodai, tapi kerja keras akan membersihkan. Pemimpin sejati adalah yang berani berjalan di depan, tapi tetap merangkul semua orang di belakangnya." Angin malam berhembus lembut. Dari kejauhan terdengar suara karyawan yang masih bercengkerama, bercanda, seakan beban hidup mereka lebih ringan. Raka tersenyum kecil. Ia tahu perjalanan sebagai asisten kebun masih panjang. Akan ada lagi tantangan, konflik, bahkan mungkin fitnah baru. Namun satu hal sudah jelas, ia telah memenangkan hati orang-orang yang dipimpinnya. Dan itulah bekal terbesar untuk menghadapi masa depan di perkebunan sawit ini.